الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واسمع إني أذكر لك. Wasma lan ngrungokno sapa sira. Inni satemene ingsun iku adzkuru nutur sapa ingsun. Lakah maring sira hahuna ing dalem kene bab faidatan ing faidah. Wa lam lan werwa sapa sira annasu'ala ing sak temene pitakon anil muskilati saking pira-pira perkara kang angel iku ardu maradil qalbi ngaturaken lorone ati ila tabibi maring dokter ila tabibi maring dokter wal jawabu utawi jawaban lahu maring as-su'al iku sa'yun lumaku li islahi maradihi maring bagusi lorone al-qalbi wa'lam lan werwa sapa sira annal jahilina ing satemene pira-pira wong kang bodho iku al-mardo pira-pira wong kang lara apa kulubuhum pira-pira atine wal ulama'u halih utawi pira-pira wong kang alim iku al atibba'u pira-pira dokter wal alimu utawi wong kang alim anda kisuh kang kurang sampurno iku la yuhsinu ora bisa sapa al-alim al-mu'alajata ing nambani wal alimu utawi wong kang alim al-kamilu kang sampurna iku la yu'aliju ora nambani sapa al-alimul kamil kulla maridin ing sekabehane wong kang lara bal yu'aliju balik nambani sapa alimul kamil man ing wong yarju kang ngarep sapa man yarju kang ngarep sapa al-alim al-kamil qabul al-mu'alajati ing nerimo den tambani wasolahi lan den bagusi
Wa idza kanat lan ing dalem nalikane ono apa al-illatu penyakit iku muzminatan lumpuh au aqiman utawa kabuk la takbalu kang ora bisa nerimo apa al-ilajah ing den tambani ya fahadza qatut tabibi maka utawi dokter kang cerdas atau cerdase dokter fihi ing dalam al-ilaj iku ayyakula yen to ngucap sapa hadza qatut tabib hadza utawi ikilah al-marad atau illah hadza utawi ikilah al-marad iku la yakbalu ora nerima apa hadza al-ilajah ing den tambani fala tastagil maka ojo sibuk sapa sira fihi ing dalem hadza bi mudawatihi kelawan nambani hadza alasane li anna fihi krono sak temne iku ing dalem istighol tadyi al-umri ono niat-niataken umur Bismillahirrahmanirrahim wasma'inni adzkuru laka hahuna faidatan. Kata Imam Ghazali kepada santrinya, dengarkanlah karena saya akan menyebutkan sebuah faidah kepadamu dalam titik ini atau dalam bab ini. Wa'lam anna su'ala 'anil mushkilati 'ardu maradil qalbi ila tabib. Ketahuilah bahwa bertanya tentang persoalan-persoalan yang sulit itu sama dengan menyampaikan atau mengutarakan hati yang sedang sakit kepada bapak dokter. Itu mengutarakan sebuah penyakit hati kepada pak dokter dari seorang pasien itu sama dengan orang yang bertanya kepada orang alim tentang sebuah masalah yang rumit, muskilat, sesuatu yang sulit untuk dipecah. Wal jawabu lahu sa'yun li islahi maradih. Sedangkan jawaban yang muncul dari orang yang ditanya itu adalah satu usaha untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Jadi gampangannya orang yang bertanya itu adalah pasien, yang ditanya itu pak dokter. Kemudian jawaban dari pak dokter atau orang yang ditanya itu sama dengan obat sebagai sarana kesembuhan daripada pasien yang butuh solusi tadi atau butuh obat tadi. Ya obatnya itu adalah jawaban. Wa'lam annal jahilinal marada qulubuhum. Ketahuilah bahwa orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu itu adalah diibaratkan sebagai orang-orang yang sakit hatinya mereka. Orang-orang yang hatinya itu sakit itu karena kalau penyakit itu penyakit dohir, maka nanti arahannya kepada dokter yang secara umum kita kenal. Tapi kalau masalah istifadah
wa istifham. Itu nanti arahannya bukan hanya pada Pak Dokter saja, tapi nanti dibutuhkan orang yang bisa menjawab daripada problem yang ia alami, termasuk orang yang alim, para guru, para ustadz, para murabbi. Mereka lah yang menjadi sasarannya nantinya. Ini bagi orang-orang yang hatinya terkena penyakit. Mangana saya rabai sendi penyakit ateh sakit ateh na penyakit dah, maka tong sitong jalan untuk nambahin nikah pesemak dek ke para ulama. Minimal sampean sering ngedingaki merengaki napa sedebu dari para ulama. Kenapa? Obat dari masalahmu yang ada di hati selama ini ada di sana. Kalam ulama itu bisa menghidupkan hati yang sudah mati, sebagaimana air hujan yang bisa menjadikan tanah gersang menjadi tanah yang subur, mudah untuk menumbuhkan berbagai macam tanaman. Ini kefungsinya kalamul ulama. Nah itu nanti kalam ulama itu ketika sudah masuk ke dalam hati, maka hati secara otomatis berfikir, tadabbur wa tafakkur wa ta'ammul, akan berfikir, berangan-angan dan juga menghayati nantinya, sehingga dengan hasil daripada tafakkur itu akan menjadikan sebuah perubahan besar pada dirinya. Wal alim wal ulama ul atibba, orang-orang yang punya ilmu itu sama dengan para dokter. Dia pancen pada letak kesamaannya itu sama-sama punya keahlian dalam masalah itu. Kalau kita pergi ke dokter, kenapa kok kita ke sana? Karena kita tidak tahu ilmunya kesehatan, tidak tahu ini penyakit apa, solusinya bagaimana, bagaimana untuk menyehatkan badan. Itu semua ilmu dikuasai oleh Pak Dokter. Kita tidak punya apa-apa. Sehingga kalau kita punya problem masalah penyakit badan, maka solusinya kepada Pak Dokter. Begitu pula pendidikan. Pendidikan itu rumah sakit bagi orang-orang yang berpenyakitan. Apanya? Hatinya. Jadi man bedenakan tak oning ilmu, tak faham ilmu, akhlak di situ rosak, maka cara nampuin jadi bagi rumah sakit. Dia mah pelepuh ke dalam pendidikan. Di sanalah letak untuk mengobati akhlaknya yang rusak. Akan tetapi tidak semua dokter itu bisa ngobatin. Ingat ini, tak semua dokter itu ahli dalam ngobatin segala penyakit. Wal alimun nakisu la yuhsinul mu'alajah. Orang alim yang nakis, alim tapi di situ kurang sempurna keilmuannya, dia itu tidak mungkin bisa mengobati. Ibarat dokter itu kiai magang gitu lagi, pada kiai magang, ustad magang, itu nanti tidak akan mungkin sempurna dalam pengobatan, bahkan dia masih belum bisa ngobatin. Akan tetapi wal alimul kamil la yu'aliju kulla maridin, orang alim yang sempurna itu tidak akan mengobati semua penyakit. Sama dengan dokter yang pinter, cerdas, top, spesialis apapun, dia tidak mungkin mengobati segala macam penyakit. Karena ada 1-2 penyakit yang memang tidak perlu diobati. Begitu pula orang yang alim sempurna, ketika diminta sebuah ilmu, maka tak semua
jawaban itu akan diberikan, dan tidak semua kebodohan itu harus diberikan kepada orang yang butuh ilmu itu. Contoh misalkan ada santri yang ingin bisa terbang menuju ke matahari, curhat kepada kiainya, Pak Yai, saya pengen jadi wali, Kiai. Wali apa, Cong? Tinggal pilih. Wali kota, apa wali murid, apa wali nikah, atau waliullah misalkan. Kata sang santri, pengen jadi waliullah, pengen terbang ke matahari misalkan. Tapi saya sulit untuk beramal, Kiai. Yang enak-enak saja sudah. Kasih satu amalan, satu kali baca langsung bisa terbang. Itu tidak perlu diajarkan. Artinya tidak perlu itu dijawab pertanyaan dan permohonan itu. Kenapa? Itu penyakit, keinginan yang sulit untuk diobati. Hanya orang-orang yang gila yang ingin terbang ke matahari tanpa sebuah usaha. Yang pertama. Yang kedua, karena orang yang normal tidak punya cita-cita untuk ke matahari. Pada pintar ke apa ya nyaman aja. Itu okay? Sama dengan dokter. Tak semua penyakit itu jika dokter itu sempurna keilmuannya akan diobati. Contoh seperti penyakit lumpuh. Penyakit lumpuh, penyakit pikun. Siapa yang bisa ngobatin pikun coba? Pikun itu sudah ditetapkan memang hakun li jami'il insan. Khususon di situ menusa sepancen usianya sudah tua renta, itu pasti ngalamin pikun, gempang lopaan, resarian, pacul lemah nih, pacul lemah, ternyata pacul kidung. Cereng nak kena ngodepi banyak sepikun itu. Nakuk pentang mata tengganjan saya teguh le rumah dan tak kebele marin. Kemepen kena sekolah iyo rakep biada senyaut. Badai sitong pada sale reka ciling kata apa sih bening ta. Wakilan kapi tambah maar tambah belis kurang ajar apa ya kailangan. Ada sing ngebole wakilan kapi dadi. Ting labit ale reka tanang ah. Boh. Ini siapa yang salah ini? Itu banyak yang demikian kan? Badan apa tenak kan? Pikun ki ngode je. Ya magaya pen sabuk ya tas kopeng ah. Resari kan kara-karan nang yetes ah. Aja padana sambian se ajeling ke koncon elong. Koncon elong lebih lalak misalkan. Resarian lalak ni temu. Ya pancen bedeneng koncon elong. Itu orang yang alim yang sempurna itu tidak mungkin semua penyakit akan diobati. Wa idza kanatil illah bal yu'aliju man yarju qabul al mu'alajah was shalah. Dokter yang sejati yang sempurna keilmuannya, dia itu akan ngobati pasien yang hanya ingin sembuh. Pasien yang ingin sembuh maka akan ditangani. Pasien yang tidak ingin sembuh ya biarkan, karena percuma, akan tadyi ala umri, menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan waktu. Ada orang pergi ke Pak Dokter, Pak saya disuruh ke sini sama Bapak. Dah ngapain? Kamu kendala apa? Punya masalah apa? Tidak tahu. Suruh di sini sama Bapak. Kemudian apa yang kamu rasakan dari badan? Ada yang sakit? Gak ada kok. Dan pasien itu. Kepalamu? Gak ada. Terus perutmu? Iya sakit Pak, sakit perut saya. Oh ayo kita masuk ke dalam untuk dicek dan dokter. Oh enggak, saya di sini aja. Saya suruh di sini aja sama Bapak, suruh ke sini bukan untuk berobat. Cukup untuk nyampe ke sini saja, bertemu Bapak. Sang dokter yang cerdas tidak mungkin maksa. Oh iya,
Kalau memang kamu tidak mau untuk diobati, ya wes di sini saja, ayo ngopi bareng misalkan. Tapi dokter itu masih nakis, orang yang kurang ilmunya maksa kan. Mayu sontek, mayu macam-macam kakek. Tabu kakek sakit. Bocering kok sesakit tabu mak kakek saya datang jan basian. Bo kakek nare kudu sontek. Iya tak kudu Pak. Aduh anyaman napa pasien atau kar sareng dokter. Dokter tak pati kena, pasien tak tepor. Detintar ke rumah sakit korontar atau karbi dokter. Dokter ini pada tak kena lagi ya. Saya nyaman orang yang tak gelem. Beres, paksa soro beres. Ada kan padan santri tak gelem apa bener. Guru saya betul-betul cerdas itu. Ya wes terserah kakek tibi ngelakonin sampean tibi yang akan merasakan akibatnya. Faham maksudnya? Dari sini faham dari Dabun Imam Ghazali, semua pasien itu tidak bisa diobati. Maksudnya tidak semuanya itu bisa diobati. Hanya mereka yang mau untuk sembuh dan hanya penyakit yang bisa disembuhkan. Fahadha qatut tabib fihi ayyakula hadha la yakbalul ilaj fala tashtagil fihi bimudawatihi lianna fihi tadyi'al umri wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.